Winda, halo. Winda. Marco, Bresman, halo Bresman. Jevin, halo Jevin. Halo, Bu. Jevin. Halo, Bu. Dibuat namanya langsung ya, Nak. Bernadetta. Bernadetta mana nih Bernadetta? Hadir, Bu. Bernadetta. Hadir, Bu. Oke, udah semua mempersiapkan alat tulisnya? Bu. Coba diambil kalian tempat duduknya di sudut, kalau tidak pas di tembok. Biar kalau ada orang yang lewat-lewat nggak kelihatan, ya. Di sudut, kalau enggak di tembok, biar kalau ada orang lewat nggak kelihatan. Nah, ya, Bresman ya, ambil tempat yang nyaman. Apa salah aku begini? Oke, kita sudah ada semuanya dibuka videonya ya, Nak. Videonya semua buka. Kita mau kenal lewat video Zoom ini. Kita mau saling mengenal lewat Zoom ini. Jadi semua tolong dibuka videonya. Ya, Ibu ulangi. Ambil posisi yang nyaman bagimu agar bisa nanti mendengarkan guru-gurumu termasuk kepala sekolah, ya. Oke, ada moto sekolah kita seperti ini. You can, I can, everybody can. Ada seperti itu nanti ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semua dalam posisi berdoa. Kita mau pembukaan MPLS. Ya. Oke. Ibu yang pimpin. Sikap berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan untuk hari ini kami bisa melakukan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah walaupun yang masih dari rumah. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan hari ini itu yang terbaik. Berkati kami Tuhan, berkati anak kami yang di rumah. Biarlah motivasi belajar tetap ada pada diri mereka walaupun tidak bertatap muka dengan kami guru-guru. Berkati Tuhan semua orang tuanya, bapak dan ibunya, berkati juga untuk selalu bisa mendidik anak-anak kami di rumah dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ingin memulai MPLS kami ini. Tuhanlah yang berkati setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak ibu semuanya. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disingkat dengan MPLS yang dilakukan di sekolah misi bagi bangsa itu selama 1 minggu. Jadi ada poin-poin yang harus kalian ketahui sebelum pembelajaran seperti biasa dimulai. Ya, yang salah satunya adalah peraturan-peraturan yang akan kamu lakukan selama kamu belajar di misi bagi bangsa. Dan apa tujuanmu untuk sekolah di misi bagi bangsa? Nah, nanti dipaparkan. Oke. Untuk pengenalan lingkungan sekolah, yang pertama boleh kita dengarkan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan atau penyambutan bagi anak-anak yang baru masuk di sekolah misi bagi bangsa. Ya, Oke, kita Bu. tunggu sebentar ya, Nak. Ya, Bu. Ada masalah?
Oke. Perlu kalian ketahui bahwa anak murid MBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Ibu ketahui sebanyak 54 anak. Jadi dibagi menjadi 2 kelas, 7A dan 7B. Tadi Ibu bilang kalau yang namanya boleh kamu buat di samping namamu itu ada kelasmu. Jadi temannya kenal juga, bisa saling melihat kan, oh yang ini teman saya 7A, yang ini 7B, bisa. Boleh kamu buat di samping namamu itu diganti namanya, dibuat lagi 7A seperti itu, ya. 7A. Ibu kepala sekolah lagi ada kendala, sinyalnya nggak bagus, kata ibunya ya. Oke. Poin kita hari ini yaitu peraturan sekolah yang kalau di MBB itu biasanya ada yang harus dihafal sebelum kamu pembelajaran, ada beberapa macam. Salah satunya yaitu Pancasila dalam bahasa Inggris. Oke, anak ibu hafal tidak Pancasila sampai 1 sampai 5? Hafal tidak semuanya? Hafal. Melki, coba Melki dibuka apanya videonya nak. Melki dibuka videonya. Melki. Oke, ini ada wali kelas 7B namanya Ibu Yeti, ya. Halo Bu Yeti, boleh ngomong Ibu Yeti? Sebelum kepala sekolah masuk, Selamat ada pagi. kendala. Coba Ibu Yeti memperkenalkan diri. Oke, halo anak-anak semuanya, apa kabar? Enggak Salam kedengaran, perkenalan Bu. dari Ibu Yeti. Halo Bu Yet. Halo, Ya. halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, Selamat perkenalkan pagi, nama Bu. Ibu. Ya, nama Ibu Yeti Pau ya. Ibu ngajar IPA dan wali kelas 7A. Salam kenal buat anak-anak Ibu. Terima kasih. Oke, coba yang lainnya unmute ya nak supaya dengar semua teman-temannya ya. Iya, ketika Unmute kamu diajak kan ada ngomong, putih. ditanya sesuatu baru dijawab ya, Nak. Berbicara ya nak. Oke, kita langsung ke Ibu. Oke. Ibu Saro. Karena kepala sekolah ada kendala. Jadi kita lanjut aja dulu sebentar ya, Nak. Boleh kamu catat ini. Boleh kamu catat. Yang pertama untuk peraturan Pancasila dulu, Pancasila. Siapkan buku tulismu. Siapkan buku tulismu. Nih, Ibu bikin. Nah, ini. Nampak tulisannya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Iya, silakan kamu catat di buku tulismu dulu untuk menunggu kepala sekolah. Karena lagi ada kendala kepala sekolah, nggak bisa masuk katanya. Lagi sinyalnya lagi kurang. Jadi nanti ini kalian harus hafal. Ya. Kenapa Marco? Marco? Nah,
tanda-tandanya dia angkat tangan. Marco dihapus tanda tanganmu itu. Kamu angkat tangan. Tolong unmute ya nak, tolong unmute. Kalau nggak disuruh untuk menjawab, tolong unmute. Ada tulisan di situ untuk unmute, artinya tidak kedengaran suara kalian. Ya, jadi ditekan itu. Biar jangan kedengaran suara-suara yang ada di rumah. Nah, Tuh, tapi kalau ini masih misalkan ada kalian suaranya. mau sesuatu, mau bertanya atau ditanyakan guru untuk menjawab, baru dibuka suaranya ya. Untuk menunggu kepala sekolah, mengisi waktu, kita buat dulu, kalian menulis ini. Tuliskan 5 principles. Ini ada nanti yang harus kalian hafalkan. Kalau misalkan kita masuk sekolah, sebelum pembelajaran, ini kita ucapkan setiap hari. Ya. Itu nyamuk itu gelap. Bilang aja gelap ya, Udah. Boleh semua dituliskan di buku tulisnya. Bagi yang sudah hafal, yang mungkin ada waktu SD-nya di Misi Bagi Bangsa, tetap kamu harus tuliskan. Walaupun kamu sudah hafal. Oke, selamat pagi Bu Saro. Oh, sudah ya? Oke Bu, selamat datang Bu. Sebentar. Ya, mohon maaf karena signal kurang bagus di sekolah Misi Bagi Bangsa. Kalau sedang mendung ini pasti sinyal kena. Ini sudah hadir semua ya Bu? Belum Bu. Ada yang nggak bisa masuk juga Bu. Oke, berapa siswa kita Bu yang sudah masuk? Yang masih masuk masih 40-an ini. Berarti Ibu close dulu yang di share ini Ya, biar sudah. saya bisa lihat. Sudah saya matikan. Sudah kan Bu? Oke. Oke, sabar. Oke. Ya, selamat pagi. Selamat Dan pagi, salam Bu. sejahtera. Selamat pagi, Bu. Ya, Ibu. oke. Bu. Kalau Ibu mau katakan semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmat-Nya sehingga kita masih bisa beraktivitas ya pada hari ini. Anak-anak Ibu, sedikit berbeda ya suasana tahun pelajaran 2021-2022 kali ini ya. Kalau tahun yang lalu meskipun masa pandemi, anak-anak kelas 7 tahun lalu masih bisa bertatap muka ya, melaksanakan baris, mengenal lingkungan sekolah. Namun di tahun ini ya Tuhan izinkan Kota Batam mengalami zona yang cukup tinggi, paparan COVID yang semakin hari semakin meningkat. Jadi di luar kemampuan kita sebagai manusia, kita hanya bisa berdoa dan tetap bersyukur bahwa tahun ajaran ini bisa kita buka meskipun melalui virtual, melalui Zoom meeting ya. Walaupun ada sedikit kendala-kendala ya. Tapi Ibu bersyukur, Ibu bersukacita, Ibu berbahagia. Ibu bisa melihat wajah-wajah baru yang sudah keluar dari jenjang SD masuk ke jenjang SMP ya. Yang pasti pelaksanaan virtual ini dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua ya di masa pandemi COVID-19. Semuanya sehat bukan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat Bu. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya bersyukur kalau semuanya dalam kondisi yang
sehat. Nah, Ibu menyambut dengan sukacita untuk anak-anak Ibu siswa kelas 7. Ya, Ibu sampaikan selamat datang, selamat bergabung di Sekolah Misi Bagi Bangsa. Ya, Sekolah Misi Bagi Bangsa bukan hanya tempat untuk kamu memperoleh pengetahuan akademik, ya, tetapi Sekolah Misi Bagi Bangsa juga tempat di mana kamu akan belajar memiliki nilai-nilai sikap karakter yang baik, ya. Karena memang visi misi sekolah kita SMP Misi Bagi Bangsa yaitu 1, karakter, ya. Ada banyak orang yang pintar tapi belum tentu punya karakter yang baik, ya. Ada banyak orang yang hebat tapi belum tentu punya karakter yang seturut dengan Pancasila. Anak Ibu mungkin ada kendala dengan sinyal Ibunya. Ibu ingatkan kembali. Oh, udah. Oke, sudah connect lagi. Oke, sudah koneksi lagi ya Bu Saro? Udah Bu. Udah. Oke, baik. Ya, mohon maaf ya. Tadi sampai di penyambutan ya. Ibu sungguh bersyukur bahwa Ibu bisa melihat anak-anak Ibu, siswa-siswi kelas 7, bahwa di Sekolah Misi Bagi Bangsa adalah satuan pendidikan yang bukan hanya untuk kamu menimba ilmu pengetahuan ya secara akademik, tapi yang paling penting adalah belajar untuk menerapkan karakter-karakter yang baik. Oke, tentunya di sekolah yang baru ini berbeda dengan sekolah sebelumnya ketika kamu di SD ya. Di SD kurikulumnya berbeda dengan SMP. Peraturannya jauh lebih berbeda ya. Yang diminta di sini anak-anak Ibu harus dewasa ya, harus cepat menangkap, cepat menyesuaikan diri di lingkungan sekolah yang baru ya. Pesan Ibu, ikutilah kegiatan MPLS dengan sebaik-baiknya agar anak-anak Ibu siswa kelas 7 bisa mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah di SMP Misi Bagi Bangsa. Ada semboyan atau moto yang menjadi ya acuan kita, yang menjadi dasar bagi kita semua, bukan hanya untuk siswa tapi juga bagi guru. Moto MBB, moto Misi Bagi Bangsa, yaitu kamu, aku, semua bisa. Ya, coba boleh bersama-sama dengan Ibu kita sampaikan moto Misi Bagi Bangsa ini. Kita tunjuk ya, kamu, aku, semua bisa. Pandemik boleh ada, kendala-kendala boleh ada, mungkin ada tantangan, mungkin bahkan ada yang kurang sehat, tapi ingat, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Oke, ada pengumuman, semoga semuanya mendengar dengan baik, sebelum nanti akan dilanjutkan oleh ya wali kelas yang akan bertugas. Untuk masa pembelajaran, terhitung dari tanggal 12 Juli sampai 20 Juli, pembelajaran dilaksanakan secara daring. Ya, belum bisa bertatap muka. Ya, Bu. Ya, dikarenakan Kota Batam sedang
pada posisi zona level 4, bahkan meningkat mau ke level 5. Jadi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua, maka pembelajaran untuk tanggal 12 sampai dengan 20 Juli 2021 dilaksanakan secara daring, baik melalui Zoom meeting, melalui WhatsApp group. Ya. Himbauan Ibu, semua anak-anak Ibu harus konsisten, harus pantau terus handphonenya. Jangan sampai ketinggalan informasi. Jangan sampai ketinggalan pengetahuan yang akan disampaikan oleh guru-gurumu. Ya, memang ini berat, Ibu tahu ini berat, ya tidak mudah, tapi tadi kita sudah sama-sama katakan semboyan misi bagi bangsa bahwa kamu, aku, semua bisa. Ya, kita pasti bisa melewati kesukaran ini. Kita menjadi pemenang, kita tetap semangat, ya. Jalankan bagianmu sebagai pelajar, yaitu belajar, dan yang paling penting respon informasi dari sekolah, baik dari wali kelas ataupun dari yang lainnya. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bisa, Terima Bu. kasih. Iya. Yang paling penting, ini yang paling penting buat kita semua. Ibu tahu anak-anak Ibu ada yang Kristen, ada yang Islam, ya, ada yang Buddha dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah berdoa, ya. Doakan Kota Batam, doakan SMP Misi Bagi Bangsa, doakan keluargamu, doakan juga dirimu supaya Tuhan yang Maha Kuasa menolong kita untuk melalui masa-masa pandemik ini dengan baik. Tetap semangat, ya. Tetap bersyukur, kita pasti bisa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Saro. Oke. Karena sudah selesai kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, maka kita akan dibagi kelas. Yang kelas 7A bersama dengan Ibu Yeti, mungkin undangannya sudah dikasih di grup. Kelas 7B bersama dengan Ibu. Jadi wali kelas kelas 7A itu Ibu Yeti, wali kelas 7B itu saya sendiri, Ibu Saro, ya. Nanti akan kita bicarakan di grup kelas masing-masing. Jadi yang kelas 7A boleh meninggalkan Zoom ini dan masuk ke undangan yang Ibu Yeti buat di grup, ya. Boleh yang kelas 7A meninggalkan kelas ruang Zoom ini, ya. Boleh bergabung langsung ke ruang atau undangan yang diberikan oleh Ibu Yeti. Kita akan membicarakan di kelas masing-masing. Oke, Bu Yet. Terima kasih, Bu. Oke, yang untuk 7B, kita lanjut tadi yang untuk kegiatan hari ini. Tugasmu hari ini adalah untuk menuliskan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Ya. Yaitu tadi yang kalian tulis adalah peraturan Pancasila dulu ya, Nak. Nih, boleh sudah bisa kamu lihat di layar itu? Udah? Yang ini ya? Udah. Jadi untuk kalau kita Zoom, waktu Zoom itu bisa dia selama 40 menit saja. Kalau nanti udah 40 menit, kita melakukan Zoom, dia akan mati sendiri
dan harus Ibu kirimkan lagi undangannya seperti tadi. Ya, jadi Kecil itu ya masuk ke apa? kalau misalkan Ibu kirimkan undangannya, Beda kelas. boleh kamu add kembali ya, Nak. Tapi Ya, Bu. Boleh kamu masuk kembali. Ya, Bu. Karena dia otomatis Google akan men-stop kalau dia sudah ada 40 menit kita melakukan Zoom. Ya. Ya, Bu. Oke, untuk ini nanti untuk pengucapannya biar lebih jelasnya dalam bahasa Inggrisnya akan Ibu kirimkan lewat grup. Ya, dalam pengucapannya nanti guru bahasa Inggris akan mengirimkan rekaman suara. Jadi agar kamu pas untuk melafalkannya. Ya, kalau bahasa Inggris kita tahu kan, kalau bahasa Inggris itu beda penulisan, beda pengucapan. Salah-salah pengucapan bisa salah arti, ya kan? Yang pasti kamu sudah harus tuliskan dan mencoba membaca sendiri nanti. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan kirimkan kembali lewat grup, ya. Yang ini sudah selesai. Jadi biasanya setiap hari kita sebelum pembelajaran kita akan mengucapkan ini. Jadi ada 15 menit biasanya kalau di sekolah, masuk sekolah kita, ada 15 menit waktu kita namanya administrasi. Disitulah kita menyebutkan ini ya secara bersama-sama. Mulai dari Pancasila, terus peraturan sekolah, terus nanti ada doa ya. Di situ kita ucapkannya. Tapi kalau masa pandemi sekarang ini kita dari rumah, maka boleh kamu ucapkan sendiri nanti di rumah. Atau sesekali Ibu akan bikin Zoom untuk menyebutkannya secara bersama-sama. Ya, akan Ibu tes nanti sewaktu-waktu untuk kalian bisa menghafalkannya. Apakah kalian bisa menghafalkannya atau tidak? Gitu ya. Udah selesai? Ya, Bu. Yang mungkin Sudah, Bu. bisa kamu mungkin menuliskan hanya bahasa Inggrisnya saja karena bahasa Indonesia sudah hafal kan? Ya, biar lebih cepat. Ya, atau bisa difotokan. Ya, bisa difotokan. Oke. Jadi, ini ketuhanan yang Maha Esa, believe in the one supreme God. Second, just and civilized humanity. Ya, third, the unity of Indonesia. For democracy led by the wisdom of deliberation among representatives. Fifth, social justice for the rule of the people of Indonesia. Nanti dikirimkan klip suaranya ya. Ya, Bu. Yang selanjutnya, selanjutnya ini ada tata tertib sekolah. Ya, tata tertib sekolah, school rule. Tata tertib sekolah kita, kalau kita biasanya di sekolah itu ini yang harus kita lakukan. Banyak screenshot itu. Ada 12. Boleh kamu screenshot juga. Ya, boleh di screenshot. Oke. Halo Melki, jangan dicoret-coret, Nak. Melki. Melki. Koper. Nanti dikirim di grup ya, Bu. Nanti Ibu kirimkan ya. Nanti Ibu kirimkan. Ya, Bu. Oke. Yang pertama, jujur dan tidak berbohong. Jadi seperti yang Ibu Kepala bilang tadi, ini coba si Melki hapuskan ini, Nak. Apa yang kamu coret ini? Ya, Bu. Ya, dihapus ya, Melki. Be honest, do not lie. Jujur, tidak berbohong. Yang pertama, di peraturan sekolah kita, ini yang paling utama. Ya, jujur. Jadi, salah satu kunci kesuksesan itu adalah jujur. Ya, kalau misalkan kalian biasa berbohong, jangan sampai setelah di SMP masih berbohong juga. Ya, ini tidak dibenarkan. Oke. Halo Alfa. Halo Alfa. Kamu baru bergabung kamu ya, Nak. Oke, manfaatkan waktu yang sedikit ini ya, Nak. Oke, yang kedua,
berbicara dengan suara perlahan. Nih, speak softly. Jadi, kebiasaan kita di MBB itu, di sekolah kita, tidak boleh suaranya kuat-kuat, apalagi hanya berbicara dengan teman yang di sampingnya. Ya, kalau misalkan kamu disuruh oleh gurumu untuk menyampaikan pendapat atau ingin bertanya, bolehlah suaranya yang jelas, gitu ya. Jadi kalau cuma hanya berbicara biasa aja, jangan, atau sampai teriak-teriak, itu tidak dibenarkan di sekolah kita. Ya, jadi di sekolah kita itu biasanya hening, ya, hening dia. Kalau misalkan ada acara, baru ada kedengaran suara. Sebentar ya, Nak, ada telepon kepala sekolah. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, masih. Iya, masih. Ya. Oh, saya udah ada buat, Bu. Tadi. Saya rekam kok. Iya, saya rekam. Ya. Iya. Nah, saya udah bikin. Ya, ya. Oke, yang ketiga. Saling menyayangi dan menghormati orang lain. Oke, di sekolah kita sangat tidak dibenarkan bully. Tahu bully ya, Nak? Tahu, Bu. Iya. Tahu, Bu. Sangat tidak dibenarkan. Mau temanmu kurang tangkap dalam pembelajaran, istilahnya bodoh, kalian bilang tidak ada istilah seperti itu, ya. Mau misalnya temanmu kamu rasa temanmu itu lemah, tidak boleh untuk membuli temannya yang lain, ya. Harus saling menyayangi dan menghormati. Apalagi kalau misalkan kamu perempuan, yang perempuan kamu bully juga, tidak boleh. Untuk yang laki-laki ya, tidak dibenarkan. Karena bully itu juga ada undang-undangnya, ya. Undang-undang peraturan pemerintah kita juga tidak boleh membuli. Ada sanksinya itu, ada bisa dinarapidana, bisa dipenjarakan, ya. Jadi tidak boleh. Harus saling menyayangi dan menghormati orang lain. Nih. Yang keempat, do not run in class. Bukan hanya sebenarnya di dalam kelas. Selama di sekolah tidak boleh berlari kecuali kalau misalkan olahraga, kamu disuruh berlari, ya. Karena kalau kamu berlari atau bahkan kejar-kejaran dengan temanmu, itu akan membahayakan. Bisa aja kamu jatuh hingga terluka, ya. Yang selanjutnya, antri menunggu giliran. Ini kadang kita yang sangat susah. Ya, kalau misalkan di negara-negara maju seperti Singapura sana, kalau antri mereka sangat rapi, tidak ada yang memotong barisan. Ya, Ibu ada berapa kali ke Singapura, lihat mereka itu sangat tertib. Jadi kalau misalkan antri mau panjang sepanjang apapun antrinya, tetap dia tunggu. Ya, tetapi di Indonesia beda. Kalau antri, gimana biar bisa motong barisan? Pasti kayak gitu, ya kan? Mungkin kalian juga pernah melakukannya atau sering lihat. Di sekolah kita tidak dibenarkan seperti itu. Kalau misalkan mau pulang, harus antri, tertib, harus ada barisannya bahkan. Ya, jadi antri, menunggu giliran. Oke, yang selanjutnya, do not interrupt conversation, tidak memotong pembicaraan. Jika kita misalkan berbicara gurumu, tidak bisa dipotong-potong. Kalau mau berbicara, tunggu selesai dulu. Bahkan temannya juga kalau lagi berbicara, kamu mendengarkan dulu. Kalau misalkan kamu mau ingin berbicara, silakan tunjuk tangan. Ya, itu. Yang ketujuh, menyelesaikan tugas hingga tuntas. Ini kadang kalau misalkan gurunya memberikan tugas yang dikerjakan, misalkan hanya 5, padahal soalnya 10, gitu, ya kan? Yang dikerjakan contohnya hanya 2, padahal soalnya 5. Itu. Jadi tidak dibenarkan. Kita harus menyelesaikan tugas hingga tuntas. Ya, ini yang ketujuh peraturannya. Ini nanti kalian hafalkan semuanya, ya.